سيدنا محمد وعلى آل سيد. Kiai nyangoni bupati nggak ada perdanya, nggak ada undang-undangnya, nggak ada undang-undang kiai wajib nyangoni bupati, nggak ada. Tapi kalau bupati nyangoni kiai wajib ain hukumnya, wajib hukumnya. Itu enaknya di situ. Biasanya kalau dijalankan periode ke depan enteng, biasanya, dan bisa naik level jadi pimpinan provinsi. Terus saya sering bupati yang bareng sama saya didoakan jamaah, masya Allah, periode berikutnya enteng banget, bahkan naik level. Tapi rata-rata nambahi. Nah, yang nggak nambahi turun jadi ketua RT. Ini sudah banyak terbukti. Nah sekarang pilihan terserah beliau. Nah, pengen terpilih lagi apa pengen turun level jadi ketua RT kan, pilihan ada di tangan. Gak usah tepuk tangan. Yes. Menengok kayak begitu wes ketua MUI rasa ngomong meneng ya. Tak tuki mic tak kon ceramah kapok. Nih dah. Nih, beliau di Kalimantan jadi ketua MUI non Jawa rakanggu non Jawa ketua MUI kabupaten model ngono ku rakanggu makanya minggat no Kalimantan. Dah meneng ya gak beliau tok kabeh. Dah gini ngomong meneh gini ya. Nah ini guyonan antar kiai, saman gak oleh melu. Nah kalau sesama kiai biasa guyonan. Dan memang kenyataannya seperti itu. Ini maunya suami istrinya biar perasaan. Waduh, suamiku pegang Quran, mau baca Quran, mas aku tiktokan sih, HP-nya dimatiin ngaji. Maunya, tapi ternyata istrinya ndableknya 17 derajat. Suaminya berdiri di samping malah marah-marah. Ngapain berdiri di sini? Aku nggak perlu satpam. Kata suami, mah, udah HP-nya dimatiin dulu. Napa? Ngaji Quran lah. Kalau ngomong ngaji Quran ngajilah. Kan bisa baca Quran dalam kamar, nggak usah ganggu orang. Suami kaget langsung zikir, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Kayak dijuguki asu, langsung ke kamar keluyur baca Quran sambil nangis. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Ya Allah Gusti nyuwun ngapunten, ngopo bojo kula kok mak lampir Gusti. Istrinya cengengesan. Ini namanya nggak kompak. Cobalah yang kompak. Ayo kalau masing-masing keluarga muslim di Kabupaten Lamandau ini mau menyempatkan waktu habis maghrib baca Quran, selesai baca Quran zikir, habis itu istighfar, baca sholawat sambil nunggu adzan isya. Yakin Lamandau aman, yakin Lamandau makmur, yakin Lamandau sejahtera, yakin Lamandau barokah. Indah kalau mau seperti itu, sampai nanti terdengar kumandang adzan isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gak enak ya gak laris omonganmu. Sing garai laris ya mergo enak iki. Ketua MUI gak kira iso. Begitu mendengar adzan isya berkumandang, sambut dengan hati yang gembira. Alhamdulillah ya Allah, aku masih engkau beri kesempatan untuk mendengar seruanmu, aku masih engkau beri kesempatan untuk memenuhi panggilanmu, bersimpuh menghadapmu. Sambut adzan itu dengan hati yang gembira, jawab dengan ikhlas, segera tunaikan panggilan Allah. Nah ngono lah, seneng dengar adzan, gembira mendengar adzan,
itu ukurannya kayak apa para jamaah? Seneng gembira mendengar azan itu ukurannya kayak bulan Ramadan lagi puasa denger azan maghrib. Seneng apa seneng? Enggak seneng tok wong kuwi sing mbok enteni. Kalau lagi Ramadan puasa itu loh yang paling ditunggu-tunggu kan azan maghrib. Nunggu azan maghrib, nunggu buka puasa. Nyetel TV, nyetel radio, ngrungokne masjid, mana yang azan duluan diikuti. Azannya duluan TV ya buka puasanya ikut TV. Lho Mbak kok wis mangan, TV wis azan kok. Kalau azannya lebih dulu radio ya buka puasa ikut radio, kalau duluan masjid ikut masjid. Lah azannya kari kabeh, azan dhewe. Sambut dengan gembira, jawab dengan ikhlas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Seneng. Halo. Halo. Kenapa sih mendengar azan kok disuruh seneng, disuruh gembira, disuruh jawab? Ya, yakin saya Bapak Ibu para jamaah udah tahu mendengar azan gak mau jawab itu bahaya. Ada ancaman matinya su'ul khotimah. Sampai pun orang baca Quran dengar azan suruh berhenti. Orang lagi ngaji dengar azan berhenti. Berhentinya ngapain? Jawab seruan itu, perhatikan seruan itu, sambut dengan gembira, jawab dengan ikhlas. Baca Quran aja itu ada azan suruh berhenti, rasan-rasan lanjut. Yuk kudung ireng karo kudung biru. Memang perempuan gitu kok. Tahlilan nih sampai rasan-rasan kok. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jarene Mbak Ti apa pegatan toh? La ilaha illallah. Aku gak nyongko nek pegatan. Padahal ketoke ya ora ning masalah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wong minggu ngarep laku sek pedhok wong gonjakan sepeda motor nang apa kok. La ilaha illallah. Padahal sing lanang wonge ya meneng lho, sing lanang ora kaken pola. La ilaha illallah. Nek pegatan tenan pancene sing elek ya Mbak Ti. La ilaha illallah. Pancene Mbak Ti wis lecek ngisor dhuwur kok. La ilaha illallah. Itu namanya tahlilan ganda campuran ya itu namanya. Tahlilan campur rasan. Ada yang hobinya kayak gitu. Ini orangnya pakai jilbab warna hijau. Halo. Halo. Kenapa dengar azan disuruh seneng? Ini rahasianya. Azan itu panggilan Allah. Siapapun yang mengumandangkan azan itu, mau cak no cak to, lek met, lek men, lek pardi, lek sukadi, lek jumadi, atau yang suka azan di TV namanya Pak Saat. Itu yang tukang azan di TV namanya kan Saat. Tadi lihat saat azan isya. Besok perhatikan saat lagi yang azan, saat azan subuh. Tiap hari itu azan, yang azan saat itu. Saya kalau lagi ngeliat, Saat itu rajin banget. Azan terus. Hakikatnya itu yang manggil Allah. Nah, ketika kita dipanggil Allah, hati kita seneng. Maka giliran kita memanggil Allah, Allah juga seneng mendengar panggilan kita. Understand? Mesti gak ngerti ya wis pokoknya jawab yes ngono lah, aku ben seneng kok. Saya ulang. Iki malah jawabnya 10 jare. Understand? 10 jare. Insyaallah. Ngelumpuk no kono. Azan itu panggilan Allah. Kalau kita dipanggil sama Allah, hati kita seneng. Giliran kita memanggil Allah, Allah juga seneng mendengar panggilan kita. Allah juga mengijabah panggilan kita sebagaimana kita seneng mengijabah panggilan Allah. Understand? Thanks for your understand. Podo gak ngerti nih. Kapan kita memanggil Allah? Sering. Ketika beribadah, kita memanggil Allah. Ki, fotoku kok ganteng. Ganteng lah. Nanti bangiku.
Loh, mirip-mirip loh, 3 orang itu mirip-mirip loh. Mirip-mirip, tapi putih dewe sing kae, putih dewe. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya artinya kita sehati gitu. Nek nambahi. Ngene. Kapan kita memanggil Allah? Ya, sering. Ketika beribadah kita memanggil Allah. Ketika berzikir kita memanggil Allah. Ketika berdoa kita memanggil Allah. Bahkan saat bersambat. Sambat itu bahasa Indonesianya apa ya? Ya bersambat. Alah, wis ngerti ya, tak jarak kok. Ibu-ibu kan sering. Ya Allah, sawit trek. Ya Allah, sawit murah. Apa-apa larang. Ya Allah. Walaupun Bapak Ibu mengeluh, Allah senang mendengar keluhanmu. Senang Allah. Ketika engkau berdoa memanggil Allah, Allah senang mendengar doamu. Walaupun dirimu tidak bisa doa pakai bahasa Arab karena dirimu gak tahu ngaji. Gak bisa doa bahasa Arab. Mau doa gimana? Pengen rezekinya banyak. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an katsiran halalan thayyiban nafi'an mubaraka. Enggak iso. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina. Oh enggak iso. Pancene wong Jawa pengen rezekine akeh, pengen dadi wong sugih. Dongane cara Jawa nyel. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kitra kritri sugih sawah sugih pari. Allahumma kitra kitri sugih bebek sugih meri. Allahumma kitra kitri sugih meja sugih lemari. Allahumma kitra kitri sugih kebo sugih sapi. Allahumma kitra kitri sugih Mercy sugih Camry. Jare Gusti Allah, iya ya tun sumiyatun ya sugih. Diijabah sama Allah. Sebaliknya, kalau Anda dipanggil Allah tapi Anda tidak menggatekkan, tidak mengereken itu, Anda dipanggil Allah, Anda enggak menghiraukan, maka panggilan Anda juga tidak akan dihiraukan sama Allah. Hati-hati, ada kok kadang denger azan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh, ya mene kok wis azan ki jam pira? Kok udah azan jam berapa? Masa jawab azan kok loh jam berapa ini udah azan? Malah kadang-kadang marah kok denger azan. Syahadu la ilaha illallah. Iya ya azan iya. Syahadu la ilaha illallah. Iya cerewet ayo. Anna Muhammadar Rasulullah. Iya ya ya. Masya Allah. Jangan seneng lek krungu azan ya. Woi. Senang kalau dengar azan. Hayya 'ala shalah. Senang hati. Hayya 'ala shalah. Seneng hatimu. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Enake suarane Anwar Zahid ya Allah. Doa kita diijabah sama Allah. Tapi kalau Anda dipanggil sama Allah kok tidak menghiraukan, doamu nggak akan dihiraukan oleh Allah. Walaupun bahasa Arab fasih, Rabbana, 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 Rabbana. Kata Allah, nggak Rabbana, Rabbanaan. Rabbana, Rabbana apa? Dipanggil nggak mau datang, Rabbana, Rabbana. Walaupun dirimu doa fasih pengen rezeki banyak, Allahumma rzuqna rizqan, lehmu menikof sampai indil-indilmu merotoli.
ngobos dongamu, nggak akan diijabah sama Allah. Paham? Paham? Ini rahasianya kenapa orang dulu itu doanya ya Allah biasa tapi mustajabah, karena dia disuka sama Allah, dia dicintai Allah, dia memperhatikan panggilan Allah. Ndongoe cara Jawa nyel. Maaf ya, maaf. Saya itu kalau lagi ngaji di pelosok-pelosok, ketemu sama kiai-kiai sepuh, doa itu beliau baca doanya nggak fasih, tapi saya amin, mantep saya, amin ya Allah, amin. Saya yakin kiai seperti itu mustajabah, ampuh doanya, saya yakin, walaupun nggak fasih. Allahumma inna nasaluka salamatan fiddin wa ngafiatan fil jasadi wa jiyadatan fil ilmi wa barokatan fil rezeki tobatan qoblal maut rokematan ngindal maut makepirotan bagedal maut hawin ngalaina fi sakaratil maut. Aku nek amin tenanan. Ya kiai-kiai ngono ku mandi. Sale apa? Ora kenal proposal. Dan nggak pernah berubah kwitansi. Tapi nek kiai wis kelimis. Sobone pendopo kabupaten. Intak-intik nggawa proposal. Apalagi berani ngerubah kwitansi. Meskipun doanya fasih, aku rasudi kon ngamin ya. Walaupun fasih, Rabbana Acina. Gak terima atina bro, saking fasih. Acina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Gah aku kon ngamini. Mangkel ya wis wonge. Saya lebih mantep yang di pelosok-pelosok itu, bersih hatine, lebih wusul, lebih musyahadah, isyahadur roh. Makanya orang dulu itu doanya ya Allah, bikin acara kayak gini kok ngelihat ada mendung tebel, waduh ini kalau hujan kacau ini kalau hujan. Itu nggak usah mendatangkan pawang, nggak perlu nyelok Mbak Rara apa ngapusi, nggak usah manggil tukang siwer, dongo dewe botol dangakno ning mendung sing lelimengan, mendung yang tebel, botol kayak gini diwaca dongane bismillahirrahmanirrahim. Langite ora sida udan, udana mok sauyuh jaran, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, gak sida udan. Iki mau tak wacana ngono, makanya gak sida udan. Duh, awan mau mendung dan mendung, aku perjalanan nih langit terasi daudan. Loh, soalnya kalau acara ini hujan gengsi aku, mesti jamaah mesti mikir wah gak mandi Gian Warja itu ngono. Saiki lho istighosah sak kabupaten ini lho. Ngobos dongane. Lo orang dulu ya Allah nambani bisul, ngobati bisul pakai upil. Ayo tanya dokter spesialis seluruh dunia, apa hubungannya bisul sama upil? Nambani udun nganggo upil lirung, dongane sepele. Bismillahirrahmanirrahim. Kidul kono ana Semar gawe pundung, upil kuwi rong rasida dadi udun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, cutekno upil lirung, diusapno udune, waras. Lagi dong ora kena di bahasa Indonesia noyi, nggak bisa bahasa Indonesia, harus bahasa Jawa. Paham? Ngono, ijazah ini. Nah, aku sekeliling Indonesia tekan dindi kok didikte. Saya paham Pak Bupati ini baru ketemu saya sekali. Tapi beliau paham bahasa Jawa, walaupun beliau nggak ngomong ke saya, cuman ngomongnya susah beliau, tapi paham kalau ada orang ngomong bahasa Jawa. Nggak ada yang ngasih tahu ke saya tahu beliau langsung. Beliau malam ini tak daulat jadi sopir saya. Makasih ya sopir ya, makasih. Besok sopirin lagi ke sana ya.
Ini bupati sa Indonesia ya cuma satu ini. Keren bupatinya, keren, Lamando keren. Saya tadi kaget. Silakan masuk, tak pikir enggak, saya di tengah ya. Saya kan naik mobil biasa di tengah. Enggak di depan, karena apa? Yang nyopir Pak Bupati. Aku mau. Bupati nyopir. Enggak apa-apa, anjane pangkatnya dhuwur aku. Sementara Pak Bupati, sementara pangkatnya dhuwur aku. Kalau urusan ngaji, nek urusan pemerintahan ya tinggi beliau. Ada wilayah masing-masing. Jadi kita harus the right man on the right place, the right man on the right job. Aku ya ora ngerti karepe. Apa maneh ketua MUI babar bisa ora ngerti. Aku saya ngerti kullu ya'malu ala syakilati. Nah itu saya tahu. Jadi ada wilayah masing-masing. Makanya saya salut sambutannya bupati, ringkes, tegas, mentes, singkat, padat, jelas, cocok. Jadi emang bupati terlalu banyak sambutan, terlalu banyak omong, gak pantas. Pantesnya bupati ki nyumbang nambahi sangu kiai ini pantes. Wong orang hadir sekian ini gak pengen dengarkan sambutannya bupati, enggak. Kalau beliau tersinggung ya silahkan turun panggung, monggo, nggak apa-apa. Acara ini tetap jalan tanpa kehadiran bupati. Silahkan bapak kalau mau turun. Oh ya nanti nggak ada yang nyopiri ya pak. Ini mesti beliau mikir, ini kiai gila gimana? Sa Indonesia gak ono tunggale bro. Ini enak, untungnya ngundangan warga itu salah satunya itu. Itu meneng atau meneng. Jadi ada wilayah masing-masing gitu loh bro, maksud saya. Woi sampai sobo omahmu ndi engko tak ampiri tak ceritani dhewe wae. Kok sampai subuh jadi. Saya tahu beliau kayak apa karakternya, insya Allah saya tak pelajari. Saya ketemu orang itu tak pelajari karakternya. Mau ceramah itu dilihat audien, dipancing dulu. Oh ini audien, ini tingkat bahasa yang mudah dipahami seperti apa. Terus tingkat pemahamannya seperti apa, tingkat keagamaannya seperti apa. Kan sing gak iso ngaji ngelumpuk no kene iki. Ini ada tablek akbar, dia mau datang itu lihat-lihat yang ceramah siapa gitu. Ini misalnya bukan Anwar Zahid, no warung kopi misalnya. Oh ya ngaku ya gitu. Jadi kullu ya'malu ala syakilati, bagi tugas lah bahasanya. Kalau urusan pemerintahan beliau, urusan keamanan beliau. Ada wilayah yang kiai nggak bisa menyelesaikan, yang bisa menyelesaikan bupati. Ada wilayah yang bupati kiai nggak bisa menyelesaikan, yang bisa menyelesaikan polisi. Gitu loh. Makanya harus ada semua komponen gitu. Saya yakin kok, misalnya ya, ada 20 orang kiai rapat mau membangun masjid. 20 orang kiai semua. 20 orang kiai semua rapat mau membangun masjid. 100 tahun nggak akan berdiri bangunan masjid. Lah sitoke buka Quran, sitoke buka tafsir, sitoke golek takbir, sitoke maca kitab, sitoke muter tasbih, wiritan ya sulastri sumiyati sundari supiyah sunarsih ngapalno jenenge rondo sak lamando gak mungkin ngadeg bangunan masjid kalau kiai semua. Ya ada kiainya harus bagian doa, ada pejabatnya harus bagian kebijakan, perizinan, ada militernya harus bagian keamanan, ada pengusahanya bagian pendanaan, ngono lho. Ya ada sing kere-kere melarat-melarat ngene iki wajib bagian kerja. Loh, saiki izin ada, keamanan terjamin, material dana ada, nggak ada pekerjanya. Ya nggak bisa berdiri bangunan. Makanya ini ya penting, ini dirimu penting.
Lah iya makanya aku ngerti nek kuli. Nek gak kuli ya tukang brondol, tukang dodos. Penting dirimu, jangan kecil hati. Itu loh. Semuanya penting. Bahkan ada wilayah yang kiai nggak bisa menyelesaikan. Yang bisa menyelesaikan pihak lain. Misal ada orang mabuk 15 orang ngelumpuk no gini. Mabuk sambil pegang botol. Sambil pegang botol. Dor. Terus saya kiai datang kan, langsung tak nasihati, haram kan, haram kan. Al-khamru ummul khaba'ith. Khamr minuman keras induk dari semua kejahatan. Dengarkan, aku ngetokno dalil. Qala Allah Ta'ala, innamal khamru wal maisiru. Aku maca ayat urung rampung, ndasku dikepruk botol sampai arek-arek. Kepalaku bisa dikepruk botol. Karena bukan wilayah saya, gak ngono carane nek aku. Tapi lek sing teko iki. Makhluk iki sing teko. Ada anak mabuk, ayo. Melayu kabeh. Oh, polisi, melayu mesti. Yo kan melayu kan. Ya wis tahu soalnya. Ngono lho. Ya roh lah. Wong awakmu melayu dongsong sampai nyosop. Itu kalau kiai mengeluarkan dalil tidak akan bisa gitu loh. Ada wilayah masing-masing. Ketua MUI yang tadi sok ngatur saya, misalnya mau membangun masjid ya, terus beliau ceramah keliling sak Kabupaten Lamandau ngasih motivasi ke jamaah. Man bana masjidan lillah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang ikut berpartisipasi membangun masjid karena Allah, dia akan dibangunkan istana megah di surga. 30 tahun ora dadi masjid. Lek ngandalno man bana masjidan terus surbane digelar keliling. 5.000, 2.000, 5.000, 2.000 keliling Lamandau 20 tahun ora dadi masjid. Tapi kalau seorang bupati ndak usah pakai dalil, masjid untuk MUI anggarkan 10 miliar, ketok palu dok, tanda tangan neret-neret, setempel cetok, langsung dadi ketua MUI. Rangi iso. Makanya kiai ulama nggak boleh anti politik. Politik melahirkan kekuasaan, kekuasaan melahirkan kebijakan. Penting. Kalau kebijakan yang memegang bukan kita, ojo nyalano sopo-sopo, ketinggalan terus dirimu. Jangan anti politik, tapi ya sing bener. Milih pemimpin ku ya sing model ngene iki. Ngono. Nambah ngono lho. Loh, enggak masuk akal enggak pikiran saya? Lah gitu, jangan anti politik. Soalnya apa? Ya iku mau. Lah nek kiai man bana masjidan berapa tahun selesainya bangunan? Enggak selesai. Tapi kalau kebijakan seorang yang memang punya kebijakan, punya peran strategis, langsung tadi tak ceritani ya. Nah, apa? Ya Allah, ya ini sesuai perintah instruksi beliau tadi. Minta waktunya ditambah, oke. Ini kalau orang kerja namanya lembur Pak Bupati ya. Jadi ya beliau paham lah. Lembur itu ada hitungannya sendiri. Paham. Beliau mantan direktur, mantan direksi di perusahaan, paham lah gimana kalau lembur itu gimana kan. Bupati ini bingung, oleh wong iki paling ono.
Kita kasih contoh lagi ya. Iki jangan nanti politik sampean. Apa rundingan apa? Ini urusan beliau sama saya, jenengan ndak usah ikut-ikut. Jenengan wilayahnya beda, ndak usah ikut-ikut. Ini urusan beliau sama saya. Dan saya terima kasih, paling tidak nanti semalam saya jadi Bupati Lamandau. Paling tidak saya bermalam dan nanti saya akan menjadi Bupati Lamandau semalam. Biar lebih berkah. Ngono lho.